Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali, di Renungan Kristen, malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus, melimpah dalam hati, dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua, dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti, akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini, terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13, ayat 1-5, yang berbunyi demikian. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin, 40 tahun lamanya. Pada waktu itu, ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu, dan berfirman kepadanya, demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur, atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung, dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia, akan mulai penyelamatan orang Israel, dari tangan orang Filistin. Saudaraku, sejak dalam kandungan ibunya, Simson sudah dikhususkan Tuhan, untuk maksud penyelamatan. Tuhan mau memakai Simson, untuk menyelamatkan orang Israel, dari tangan orang Filistin. Ia telah dipilih untuk menjadi nazir Allah, sejak dalam kandungan ibunya. Sebagai seorang nazir, rambutnya tidak boleh dipotong, dan ia tidak boleh minum anggur, atau menjamah hal yang najis. Seperti halnya Simson pada zaman itu, saya percaya, hari-hari ini pun, Tuhan sedang membangkitkan suatu pasukan, atau generasi nazir, untuk maksud penyelamatan. Suatu generasi, yang akan menyelamatkan jutaan jiwa-jiwa, dari tangan si jahat atau iblis. Apakah nazir itu? Nazir adalah orang yang dikhususkan, atau dipisahkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Berasal dari kata Ibrani, nazir, yang artinya, seorang yang dikhususkan atau dipisahkan. Seorang nazir pada masa itu, terikat kepada sumpah untuk tidak meminum anggur. Dalam kitab Bilangan pasal 6, ayat 1-3, berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur, dan minuman yang memabukkan, jangan meminum cuka anggur, atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman, yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Anggur, berbicara tentang sesuatu yang nikmat. Seorang nazir, ia dengan sukarela menyangkali dirinya, dari kenikmatan-kenikmatan hidup ini, demi mengalami secara penuh, kenikmatan sesungguhnya, dari pengenalan akan Tuhan. Hal yang sama,
di dalam Perjanjian Baru, ditemukan di dalam kitab Efesus pasal 5, ayat 18. Demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Daripada mencari kepuasan dari anggur duniawi, Nazir harus hidup di bawah pengaruh anggur baru, dari Roh Tuhan. Mereka dikuasai hanya oleh Roh Kudus saja. Yohanes Pembaptis adalah seorang Nazir di dalam Perjanjian Baru. Ia penuh Roh Kudus sejak dari kandungan ibunya. Ia tidak menjamah apa yang najis. Makanannya ialah belalang dan madu. Ia berjalan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dalam kitab Maleaki, sampai kitab terakhir dalam Perjanjian Lama, Tuhan berkata, bahwa Ia akan mengutus Elia, sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Saya percaya, nubuatan ini, bukan cuma tentang seorang pria yang hidup menyendiri, yang berseru-seru di padang gurun, tapi saya percaya, suatu generasi Nazir, suatu generasi Yohanes Pembaptis, dengan roh dan kuasa Elia, sedang Tuhan bangkitkan di hari-hari ini, untuk menuai jutaan jiwa-jiwa bagi Tuhan, dan dengan demikian, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan, untuk kali yang kedua. Maukah saudara menerima panggilan Allah ini? Maukah engkau memberi hidupmu untuk dipisahkan dari segala kenajisan dunia, dan hidup sepenuhnya bagi Tuhan dan rencananya? Dalam kitab 2 Timotius pasal 2, ayat 20 dan 21, berkata demikian. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami.
Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.